Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, yang diridhoi Allah dan dicintai Allah. Saat ini saya mau sedikit sharing atau berbagi cerita lebih tepatnya, karena saya bukan seorang ustadz atau lulusan pesantren yang paham begitu dalam tentang agama gitu. Cuma saya mau sedikit berbagi tentang ilmu atau mungkin amalan yang saya dapat gitu. Amalan ini mungkin mudah banget. Cuma untuk menjalankannya, untuk konsistensinya itu, untuk istiqomahnya yang dibutuhkan waktu atau proses. Nah, untuk bisa menjalani proses itu, kita harus mulai melangkah sedikit demi sedikit. Amalan apa itu? Amalannya adalah berzikir, membaca istighfar. Untuk pertama mungkin agak susah mungkin ya, bukan susah, mungkin sering lupa gitu ya, atau mungkin dengan kesibukan sehari-hari kelupaan untuk setiap waktu atau setiap detik kita membaca istighfar agak lupa gitu, atau ya agak susah gitu ya. Kita coba aja dengan setiap kali ingat aja, minimal setiap kali ingat lagi di perjalanan, kita ingat dengan amalan ini, amalan berzikir istighfar, lakukan. Ya misalnya tiba-tiba kelupaan lagi, udah ngobrol dengan teman, ngobrol dengan rekan kerja, dengan saudara, tiba-tiba kelupaan, ya udah. Tapi ketika ingat lagi, bacakan lagi gitu. Semampunya kita. Mudah-mudahan dengan kita terbiasa sedikit demi sedikit, kedepannya kita bisa lebih konsisten, lebih istiqomah lagi dalam menjalankan amalan ini. Kenapa saya ingin berbagi tentang amalan istighfar ini? Ya, ini juga hasil dari sharing dengan teman-teman saya sendiri. Ya, istilahnya bisa dibilang ya ngobrol-ngobrol biasa gitu, tapi berfaedah lah. Dan alhamdulillah emang saya rasa amalan ini tuh bagus banget gitu, dan bermanfaat banget. Nah, saya juga ingin sedikit cerita tentang sebuah riwayat yang ada hubungannya dengan amalan ini gitu. Riwayatnya itu tentang seorang imam besar pada zaman dulu, yang pasti pada tahu juga beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dulu itu diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal ini tiba-tiba bermimpi ataupun merasakan sesuatu yang saya harus pergi ke suatu tempat gitu. Padahal beliau tidak tahu untuk apa gitu, atau kepentingannya apa pergi ke sana gitu. Tapi beliau tidak berpikir panjang. Ya sudahlah, karena mungkin ini ada tujuan atau mungkin ada hal yang penting di sana yang cukup jauh juga sebetulnya. Tidak diceritakan sih tepatnya di mana, dan saya juga kurang begitu paham gitu ya di mananya. Cuma di riwayatnya cukup jauh lah jaraknya itu dari kediaman beliau.
Dan akhirnya bila pun pergi ke tempat itu gitu, pergilah. Nah, setibanya di tempat itu, kalau waktunya itu tepatnya pas waktu maghrib gitu, beliau pun mencari tempat untuk menjalankan sholat maghrib. Akhirnya ada sebuah masjid, beliau pun menjalankan ibadah sholat maghribnya di situ. Setelah selesai, seperti biasa, dia berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, sampai waktu Isya tiba, dan menjalankan sholat Isya di situ lagi gitu ya. Setelah beres menjalankan sholat Isya, beliau masih bingung. Emang bingung karena tidak ada tujuan pasti ke tempat ini tuh untuk ngapain gitu. Ya sudahlah, akhirnya dia pun memutuskan untuk istirahat di masjid tersebut gitu. Setelah beliau tidur, tiba-tiba ada datang marbot yang di masjid itu gitu ya, menegur beliau. Pada zaman dulu kan belum rame sosial media, surat kabar dan lain-lain kan belum gitu ya. Tapi imam besar itu namanya pasti kesohor kemana-mana gitu. Jadi pada tahu orang-orang imam besar Imam Ahmad bin Hambal ini pada tahu, cuma tidak tahu mukanya seperti apa gitu. Nah, mungkin si marbot masjid itu tidak tahu bahwa yang sedang ditemuinya, yang ditegur sama dia itu adalah seorang imam besar. Dia pun menegurnya. Kalau di daerah sana, kalau di Timur Tengah itu, di Arab, di daerah sana itu kan, kalau ada orang yang lebih tua itu biasa dipanggil syekh ya. Ditegurlah sama marbot masjid itu. Syekh, maaf, di sini tidak boleh ada yang tidur. Masjid ini tidak diperbolehkan untuk tidur gitu. Mohon maaf, harus keluar dari sini kalau mau istirahat. Dia pun bercerita, saya seorang musafir, saya perlu tempat istirahat. Marbot itu tetap dengan menjaga amanahnya, aturan di masjid itu tidak boleh dipakai untuk tidur, tetap tegas, dan akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun mengalah, dia keluar. Setelah keluar, si marbotnya juga udah mulai mau pulang gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal ini mencoba untuk tidur di teras masjidnya. Ya, mungkin kalau di dalam masjid tidak boleh. Cuma kalau di dalam masjid ini, di luar atau di teras masjid barangkali boleh. Akhirnya mencoba lagi untuk beristirahat di situ. Tiba-tiba marbot yang udah pergi itu balik lagi. Entah apalah kepentingannya, apakah emang ada yang ketinggalan di masjid tersebut atau emang sengaja gitu ya, ngelihat apakah musafir yang tadi itu udah pergi dari masjid atau belum gitu ya. Dan akhirnya ternyata masih kelihatan masih tidur di teras masjid. Akhirnya ditegur lagi, sampai didorong-dorong, disuruh keluar gitu ya, keluar halaman masjid. Ya seandainya dia tahu kalau yang dia lagi tegur itu adalah seorang imam besar, mungkin bakal dia tawarin istirahat di rumahnya mungkin atau gimana gitu. Cuma karena tidak tahu, ya udah dia. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun mengalah, dia keluar. Nah, dari luar masjid itu, dari luar halamannya itu, ada satu kios roti gitu lah, penjual roti. Mungkin yang jualan itu tuh melihat kejadian itu ketika Imam Ahmad itu lagi didorong-dorong sama marbot disuruh keluar, dan mungkin orang tersebut perlu tempat istirahat gitu. Dan akhirnya dipanggillah sama si penjual roti tersebut. Syekh, dipanggil. Akhirnya namanya Imam Ahmadnya itu menghampirinya.
Terus ditanya sama si penjual rotinya, "Sih, apa kamu perlu tempat istirahat?" katanya. "Iya, saya perlu istirahat. Saya cuma membutuhkan istirahat sampai waktu tengah malam nanti untuk menjalankan sholat tahajud lagi," katanya. "Oh ya udah," kata si penjual roti, "boleh istirahat di kios saya aja. Karena meskipun kecil masih cukup lah untuk beristirahat," katanya. "Oh, terima kasih," katanya. Dia istirahatlah di situ. Nah, setelah tidur beberapa jam, dia terbangun. Imam Ahmad terbangun sekitarnya jam 2, jam setengah 3 gitu, terbangun. Terus melihat si penjual roti tersebut terus berzikir, "Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik." Tidak pernah berhenti, terkecuali ketika dia lagi berkomunikasi dengan orang, ya lagi mengobrol dengan orang, baru dia berhenti. Tetapi kalau dia setelah berhenti berbicara dengan orang, kembali lagi berzikir, "Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik." Imam Ahmad bin Hambal di situ bertanya kepada si penjual roti, "Wahai penjual roti, saya melihat tadi Anda selalu berzikir istighfar," katanya. "Untuk apa?" Atau mungkin lebih tepatnya, apa ya intinya, mungkin ya untuk apalah beristighfar itu, katanya. Akhirnya si penjual roti itu bercerita tentang amalan istighfarnya itu. Dia bercerita, "Dengan saya mengamalkan, dengan berzikir istighfar setiap detik, setiap waktu, belum pernah ada satu permintaan saya yang tidak dikabul oleh Allah." Begitu kata si penjual roti. Nah, Imam Ahmad pun tertegun lah ya. Oh, terus si penjual roti itu pun bilang, "Cuma ada satu permintaan saya yang belum terkabul." Imam Ahmad pun bertanya sama dia, "Permintaan apa itu?" Situ penjual roti menjawab, "Keinginan saya untuk bertemu dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hambal." Di situ Imam Ahmad bin Hambal menangis sambil bertakbir, Allahu Akbar. Mendengar omongan si penjual roti itu yang pengen bertemu dengan seorang Imam Ahmad bin Hambal yang ada di depannya. Nah, lalu Imam Ahmad bin Hambal pun nggak bisa berkata-kata, hanya bilang Allahu Akbar. Ternyata amalan istighfar itu yang membawa saya ke tempat ini, yang membawa saya jauh-jauh dari tempat tinggal saya untuk datang ke sini hanya untuk mengabulkan permintaan seorang tukang roti. Karena sayalah Imam Ahmad bin Hambal, dipeluk di situ sama si penjual roti itu. Dan sungguh hebat amalan ini, bukan si penjual rotinya yang datang menemui Imam Ahmad bin Hambal, tapi Allah yang membawa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yang menemui si tukang roti itu. Pantas banyak hal yang aneh. Kenapa saya tiba-tiba main pergi ke suatu tempat tapi tidak ada tujuan, terus udah tidur di masjid menemui dengan marbut yang begitu istiqomahnya, yang begitu menjaga amanahnya, sampai karena ini alasannya, karena saya harus ketemu dengan si penjual roti ini. Nah gitulah, mungkin begitu hebatnya amalan istighfar ini bisa mengabulkan segala permintaan kita.
Mudah-mudahan apa yang saya bagikan sekarang bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya berbicara ataupun ilmu yang ada yang salah. Mohon bisa dikomentari juga, karena tujuan saya hanya ingin sedikit berbagi, sharing tentang apa yang saya punya. Karena hadisnya kan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi yang menyampaikannya, umumnya buat rekan-rekan, buat saudara-saudara semuanya yang menonton dan mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam.